Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat-sehat semua? Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Sebelum kita masuk ke materi, kalian presentasi mandiri terlebih dahulu ya, ke link yang sudah Ibu kirim di WhatsApp grup ya. Sambil menunggu kalian presensi, di sini Ibu akan mengulas singkat materi kita yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai teks prosedur. Ada yang masih ingat teks prosedur itu apa? Nah, benar sekali. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah, kegiatan, atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Nah, itu ulasan singkat untuk mengingat kembali saja ya tentang materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang berisi pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Isu atau masalah aktual tersebut dapat berupa masalah politik, sosial, ekonomi, maupun budaya, dan lain-lain yang biasanya mempunyai hubungan signifikan dengan kebijakan. Contoh isu yang diangkat misalnya tentang kenaikan BBM, reshuffle kabinet, kebijakan impor, dan sebagainya. Opini penulis teks editorial dapat berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, ataupun saran. Penulisan teks editorial harus dilengkapi dengan bukti, fakta, serta alasan yang logis agar pembaca ataupun pendengar bisa menerima informasi tersebut secara akurat. Dari wacana tersebut dapat kita simpulkan kembali, teks editorial itu adalah sebuah artikel yang terdapat dalam surat kabar yang berisi tentang pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang hangat diperbincangkan yang dapat dibuktikan dengan fakta beserta alasannya. Selanjutnya, ciri-ciri teks editorial. Di sini ada 4 ciri teks editorial ya. Yang pertama, topik tulisan teks editorial selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Ciri yang keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, mengenai struktur teks editorial. Di sini ada 3 struktur teks editorial. Yang pertama, pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat atau disebut juga tesis merupakan bagian yang mengemukakan topik yang akan disampaikan, biasanya terdapat pada awal paragraf sebagai pembuka pembahasan. Struktur yang kedua yaitu argumentasi. Penulisan penyampaian fakta yang terjadi di lapangan dan mengomentari fakta tersebut berdasarkan sudut pandangnya. Tujuan argumentasi adalah untuk mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Struktur yang ketiga yaitu pernyataan ulang pendapat. Bagian ini berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks sebagai penutup opini agar pembaca semakin yakin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis teks editorial. Di sini teks editorial dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu interpretatif editorial, yaitu menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua yaitu kontroversial editorial, yaitu meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini, biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Jenis yang ketiga yaitu explanatory editorial,
Teks yang menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Biasanya, teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu. Nah, berikut adalah contoh teks editorial. Akan Ibu bacakan ya, yaitu tentang rusaknya hutan di Indonesia. Indonesia sering disebut sebagai satu di antara paru-paru dunia. Mengapa disebut demikian? Tidak lain dan tidak bukan karena luasnya wilayah tropis di Indonesia. Wilayah hutan yang luas menyumbang banyak oksigen yang dibutuhkan masyarakat. Namun, apakah ini akan terus berlanjut melihat tingginya kerusakan hutan dan kebakaran hutan di Indonesia? Sejak Januari hingga Mei, tercatat kebakaran di Indonesia sudah seluas 42.740 hektar. Kebakaran sudah seperti agenda tahunan di Indonesia. Kebakaran hutan bisa disebabkan oleh musim kemarau yang panjang atau ulah manusia sendiri. Padahal, hutan memiliki banyak peran bagi kelangsungan makhluk hidup. Bukan hanya sebagai habitat makhluk hidup di dalamnya, tetapi juga bagi manusia. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat bersama pemerintah bersama-sama memberi perhatian lebih terhadap hutan di Indonesia. Karena pada dasarnya hutan tersebut hanya titipan yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Nah, teks editorial ini sudah Ibu buat berdasarkan strukturnya ya. Pada paragraf pertama ini merupakan struktur pernyataan umum, sedangkan di paragraf kedua ini merupakan struktur argumentasi, dan di paragraf yang ketiga tersebut merupakan struktur pernyataan ulang pendapat. Nah, di sini Ibu punya beberapa contoh soal untuk mengetahui seberapa pahamnya kalian terhadap terhadap materi yang telah Ibu sampaikan. Soal yang pertama, editorial merefleksikan sikap mayoritas dari, ada yang bisa menjawab? Langsung dijawab saja ya. Nah, betul sekali Rozi, jawabannya adalah Dewan Redaksi. Selanjutnya, media efektif untuk menyampaikan informasi kepada pembaca disebut. Ada yang bisa menjawab? Nah, betul sekali Akbar, jawabannya surat kabar. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, editorial juga disebut, ini gampang sekali loh, ada yang bisa tidak? Nah, Vita pinter sekali, jawabannya tajuk rencana. Editorial dimaksudkan untuk mempengaruhi, betul sekali Akbar, jawabannya opini publik. Yang kelima, karangan teks editorial bersifat argumentatif yang ditulis oleh redaktur. Ada yang bisa menjawabnya? Pinter sekali Wulan, jawabannya media massa. Nah, selanjutnya ada pertanyaan? Tidak ada ya? Mungkin belum terfikirkan saja ya, nanti jika kalian ada yang sedikit kebingungan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan, nanti kalian bisa langsung tanyakan ke Ibu melalui WhatsApp group ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas, Ibu dikte ya, nanti kalian silahkan catat sendiri tugasnya apa. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang, lalu carilah contoh teks editorial, lalu klasifikasikan berdasarkan ciri-cirinya dan strukturnya, beserta alasannya, kenapa teks tersebut termasuk ke jenis teks editorial, kalian jelaskan kenapa termasuk ke dalam ciri-ciri teks editorial, dan kenapa masuk ke dalam struktur teks editorial tersebut. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu tersebut meliputi masalah politik, sosial, ataupun masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan dengan politik. Isu atau masalah tersebut merupakan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, di sini Ibu punya sedikit quotes untuk kalian untuk menambah, untuk memotivasi semangat belajar kalian saja ya, yaitu apapun yang terjadi, doa jangan sampai terhenti. Artinya, apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kalian saat ini, jangan sampai terhenti untuk berdoa.
Ya, Ibu ingatkan lagi, apapun yang terjadi dalam hidup kalian saat ini, jangan sampai berhenti untuk berdoa. Karena sesungguhnya usaha tanpa doa itu mustahil. Nah, sebelum kita tutup, kalian pelajari dulu ya untuk materi yang akan kita pelajari pada minggu depan, yaitu mengenai teks eksplanasi. Kalian browsing-browsing terlebih dahulu, apa sih teks eksplanasi itu, bagaimana sih ciri-cirinya, apa sih strukturnya. Kalian cari tahu secara mandiri terlebih dahulu, agar pada saat pertemuan minggu depan, kita hanya tinggal membahasnya saja. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.